Rahasia merubah diri sendiri agar lebih baik sebenarnya bukanlah satu hal besar, melainkan kumpulan langkah kecil yang konsisten dan disadari. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa kamu pegang. 1. Kesadaran diri. Perubahan selalu dimulai dari mengenali siapa dirimu sekarang. Tanyakan, apa kebiasaan burukku? Apa hal yang sering membuatku gagal? Apa yang paling aku inginkan dalam hidup ini? 2. Tanggung jawab penuh, berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan. Ambil kendali dan katakan, apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas reaksiku. 3. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan bisa jadi penentu. Jika kamu ingin berubah, cari teman yang positif dan suportif. Buku, podcast, atau video yang membangun mindset. Jauhkan diri dari orang atau kebiasaan yang melemahkanmu. 4. Disiplin lebih penting dari motivasi. Motivasi itu datang dan pergi, tapi disiplin adalah otot yang bisa dilatih. Mulai dari bangun tidur tepat waktu, olahraga 10 menit setiap hari, menulis jurnal sebelum tidur. 5. Evaluasi dan koreksi diri. Setiap minggu luangkan waktu 10-15 menit untuk bertanya, apa yang berhasil minggu ini? Apa yang harus diperbaiki? Apa pelajaran yang bisa aku ambil? Bersabar, perubahan itu seperti menanam pohon, tidak langsung besar, tapi jika disiram setiap hari, ia akan tumbuh. Jangan remehkan perubahan kecil yang konsisten. Kalimat kunci. Versi terbaik dirimu tidak dibentuk oleh lonjakan semangat, tapi oleh langkah-langkah kecil yang terus diulang meski tidak dilihat siapapun. Fokus pada kesadaran diri adalah langkah awal yang sangat kuat. Banyak orang ingin berubah tapi belum benar-benar tahu siapa mereka sekarang. Kesadaran diri ibarat cermin jujur, kadang gak nyaman, tapi sangat perlu. Berikut ini cara praktis membangun dan memperkuat kesadaran diri. Luangkan 5-10 menit setiap hari untuk menulis hal-hal seperti, apa yang aku rasakan hari ini, kenapa aku merasa seperti itu, apa yang paling membuatku bangga atau kecewa hari ini. Menulis membantu kita menangkap pikiran yang biasanya cuma lewat begitu saja. 2. Tanya diri dengan jujur. Beberapa pertanyaan reflektif yang bisa kamu gunakan. Apakah aku sedang hidup sesuai nilai-nilaiku? Apakah aku sering pura-pura atau membohongi diri sendiri? Apa ketakutan terdalamku yang belum aku hadapi? 3. Tanyakan pada orang yang kamu percaya, teman dekat pasangan, keluarga. Kalau aku jujur nanya, menurutmu kebiasaan burukku yang paling menghambatku apa? Ini memang butuh keberanian. Tapi umpan balik yang tulus bisa membuka mata kita. 4. Amati pola reaksi. Setiap kali kamu marah, cemas, atau minder, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang sebenarnya memicu ini? Apakah reaksiku sepadan? Apa makna yang aku berikan pada situasi ini? Makin sering kamu sadar saat bereaksi, makin dalam kesadaran dirimu terbentuk. Cukup 5 menit duduk tenang dan perhatikan napas atau pikiran yang muncul. Tujuannya bukan untuk mengendalikan pikiran, tapi untuk melihatnya tanpa menghakimi. Kesadaran diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi jujur pada dirimu sendiri. Dari sanalah perubahan yang sejati dimulai. Sekarang, kamu menyentuh inti perubahannya, tanggung jawab penuh, personal responsibility. Ini adalah titik balik di mana kamu berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pencipta kehidupanmu sendiri. Apa itu tanggung jawab penuh? Bukan berarti semua hal salahmu, tapi apapun yang terjadi, kamu mengambil kendali atas responmu. Bukan karena orang lain, bukan karena nasib buruk, aku bertanggung jawab atas hidupku. Cara menerapkan tanggung jawab penuh. 1. Hentikan menyalahkan. Aku gagal karena bos ortu pacar. Aku bisa mengubah caraku menghadapi ini. 2. Ambil kepemilikan atas emosi. Daripada berkata, kamu bikin aku marah, jadi aku merasa marah karena aku membiarkan hal ini menggangguku, aku bisa memilih responku. 3. Ganti kata-kata, ubah aku harus jadi aku memilih untuk. Contoh, aku harus kerja. Aku memilih kerja karena aku ingin hidup mandiri. Bahasa mencerminkan sikap batin. Ubah bahasa, ubah cara pandang, ubah hidup. 4. Pilih bertumbuh, bukan mengeluh. Setiap masalah cermin. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk melihat apa pelajaran di balik ini, apa yang bisa aku perbaiki dalam diriku. 5. Tanggung jawab kekuatan. Semakin banyak yang mau ambil tanggung jawabnya, semakin besar kekuatanmu untuk berubah. Orang yang hidupnya stuck seringnya karena terus lari dari tanggung jawab. Tantangan kecil. Coba jawab jujur. Bagian mana dari hidupku saat ini yang sedang aku hindari tanggung jawabnya?
Kalau kamu berani menjawab ini tanpa defensif, kamu sejauh lebih maju dari kebanyakan orang. Mau aku bantu buatkan semacam deklarasi tanggung jawab pribadi yang bisa kamu baca setiap pagi? Bisa jadi pengingat mindsetmu. Keren, Leo? Kalau kamu sudah sadar diri dan ambil tanggung jawab penuh, maka lingkungan yang mendukung adalah bahan bakar untuk konsistensi dan pertumbuhan. Kenapa lingkungan itu penting? Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama. Jim Rohn. Lingkungan bisa mendorongmu naik atau menarikmu turun. Menentukan batas normal yang kamu anggap wajar. Soal uang, emosi, disiplin, bisa menguatkan atau menghancurkan kebiasaanmu. Cara membangun lingkungan yang mendukung. 1. Audit sosial. Tanya dirimu, siapa yang bikin aku merasa lebih baik setelah ngobrol? Siapa yang cuma ngeluh, gosip, atau ngejek? Siapa yang menantangku untuk tumbuh? Lalu kurangi paparan ke yang negatif, nggak harus putus, tapi atur intensitasnya. 2. Cari lingkaran bertumbuh. Gabung komunitas, forum, atau grup yang punya visi bertumbuh. Diskusi sehat, dorongan untuk saling bantu, bukan saling adu. Contoh, grup buku, komunitas, produktivitas, mentoring online, dll. 3. Konsumsi konten positif. Kalau lingkungan langsungmu belum ideal, buat lingkungan virtual. Dengarkan podcast dari orang yang kamu kagumi. Ikuti channel YouTube pembicara yang inspiratif. Baca buku yang membentuk mindset. Konten yang kamu konsumsi, suara yang membentuk pikiranmu. 4. Ciptakan zona bertuah di rumah. Meja kerja rapi, pikiran lebih fokus, catatan afirmasi atau tujuan tertempel, pengingat arah. Jauhkan distraksi, jaga energi. Lingkungan fisik juga punya peran besar terhadap perilaku. 5. Jadilah lingkungan positif untuk orang lain. Ketika kamu mulai berubah, kamu bisa menginspirasi orang di sekitarmu, menjadi pemantik perubahan kolektif, menjadi cahaya di tempat yang gelap. Disiplin lebih penting dari motivasi. Banyak orang menunggu semangat untuk bertindak, tapi mereka lupa motivasi itu datang dan pergi. Disiplin adalah otot. Kalau dilatih, dia kuat. Kenapa disiplin lebih kuat dari motivasi? Disiplin mari datang karena suasana hati, datang karena keputusan sadar. Tidak bisa diandalkan tiap hari, bisa dilatih dan dikontrol. Cepat naik, cepat turun, stabil dan tahan lama. Butuh alasan, butuh komitmen. Cara melatih disiplin sehari-hari. Mulai kecil tapi konsisten. Jangan langsung target besar. Mulai dari 5 menit baca buku, 10 push-up sehari, 1 gelas air putih begitu bangun. Lakukan hal kecil dengan penuh kesungguhan. Buat aturan pribadi. Contoh, setiap malam jam 10 aku matikan HP. Setiap pagi sebelum scroll medsos, aku journaling 5 menit. Bukan soal keras, tapi soal sadar dan tertib. 3. Hilangkan godaan sekitar. Mau lebih fokus, jauhkan notifikasi. Mau lebih sehat, jangan stok camilan junk food. Disiplin lebih mudah kalau kamu tidak terus-terusan menggoda dirimu sendiri. 4. Disiplin tindakan, bukan perasaan. Aku nggak mood hari ini, bukan alasan. Bahkan kalau kamu cuma sanggup 1% dari biasanya, lakukan. 5. Rayakan konsistensi, bukan hasil. Tracker kebiasaan harian. Misalnya, baca 1 halaman, bangun tanpa snooze, meditasi 3 menit. Yang penting, aku menang hari ini. Penguat. Kamu tidak akan selalu termotivasi. Itu sebabnya kamu harus belajar disiplin. Evaluasi dan koreksi diksi adalah senjata rahasia orang yang tumbuh cepat. Banyak orang jalan terus tanpa pernah berhenti dan mengecek arah. Akhirnya mereka sibuk, tapi tidak berkembang. Refleksi adalah tempat di mana pengalaman berubah jadi pelajaran. Tujuan evaluasi dan koreksi diri, menyadari apa yang berhasil dan yang tidak, menghindari pengulangan kesalahan, menguatkan komitmen terhadap tujuan, melatih kejujuran dan pertumbuhan mental. Cara praktis evaluasi diri mingguan. 1. Jadwalkan waktu khusus, misalnya setiap minggu malam 15-20 menit, tenang tanpa gangguan. Gunakan pertanyaan reflektif ini. Apa 3 hal yang berjalan baik minggu ini? Apa yang tidak berjalan sesuai harapan? Apa penyebab utamanya, eksternal atau dari dalam diriku? Apa 1 hal yang bisa aku ubah minggu depan? Apa pelajaran paling berharga minggu ini? Jawab jujur, tidak untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Koreksi diri, tindakan kecil yang diperbaiki. Setelah refleksi, langsung tentukan, apa yang akan aku kurangi? Apa yang akan aku tingkatkan? Apa yang harus aku hentikan total? Contoh koreksi nyata,
Aku terlalu sering buka medsos pas kerja, minggu depan aku pasang timer 20 menit. Tiap pagi aku bangun telat, mulai set alarm lebih awal dan langsung cuci muka. Bonus, gunakan metode start, stop, continue. Start, stop, continue. Hal baru yang ingin kamu mulai. Kebiasaan buruk yang ingin kamu hentikan. Kebiasaan baik yang ingin kamu lanjutkan. Kuncinya jujur, tapi jangan kejam pada diri sendiri. Evaluasi bukan untuk menyalahkan rasa bersalah, tapi untuk mengasah arah. Kalau kamu konsisten melakukan ini setiap minggu, kamu akan melihat perubahan besar dalam beberapa bulan. Bersabar dan konsisten, ini kunci emas yang membedakan orang yang bertahan dari yang hanya semangat di awal. Cepat itu ilusi, progres sejati butuh waktu, tapi pasti. Kenapa sabar dan konsisten itu krusial? Karena perubahan nyata tidak instan. Proses pertumbuhan itu melelahkan dan kadang membosankan. Hasil besar lahir dari tindakan kecil yang diulang terus-menerus. Hukum kekuatan kecil, the power of tiny. Jika kamu meningkat 1% saja setiap hari, dalam setahun hasilnya bukan 365%, tapi 3.700% lebih baik, berdasarkan tumbuhan majemuk. Sebaliknya, kalau kamu menurun 1% per hari, dalam setahun, kamu bisa kehilangan hampir segalanya. Tips melatih kesabaran dan konsistensi. 1. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jangan tanya kapan suksesnya, tanyakan sudahkah aku lakukan yang terbaik hari ini. 2. Terima bahwa bosan itu bagian dari perjalanan. Kadang kamu tidak merasa produktif, tapi tetap lakukan saja. Orang hebat itu bukan yang selalu termotivasi, tapi yang tetap jalan sedang bosan. 3. Gunakan sistem, bukan sekadar niat. Contoh sistem, bangun pagi, langsung minum air dan olahraga 5 menit, menulis jurnal, tiap malam sebelum tidur sistem buatmu bertindak meski tidak semangat. 4. Track progresmu, walau kecil. Catat pencapaian harian mingguan. Misalnya belum sukses, minggu ini aku olahraga 3K dan baca 2 bab buku. 5. Rayakan konsistensi, bukan kesempurnaan. Kalau gagal sehari, jangan menyerah. Ingat, gagal sehari bukan berarti gagal selamanya. Lanjutkan saja, penguat. Orang sabar bukan yang lambat, orang sabar adalah yang tahu bahwa buah butuh waktu matang. Tindakan kecil yang diperbaiki secara sadar dan konsisten. Bukan perubahan drastis yang melelahkan, tapi pergeseran kecil yang tepat sasaran. Kenapa fokus pada tindakan kecil? Kenapa fokus pada tindakan kecil? Karena otak manusia lebih mudah menerima perubahan mikro daripada perubahan besar tiba-tiba. Konsistensi lahir dari kebiasaan kecil yang gak butuh dorongan besar tiap hari. Koreksi kecil yang benar, hasil besar dalam jangka panjang. Contoh koreksi kecil dalam hidup sehari-hari. Area, perilaku lama, koreksi kecil. Waktu, bangun siang, tidur 30 menit lebih awal. Fokus, sering cek HP saat kerja. Aktifkan mode fokus 1 jam. Emosi, cepat marah saat ditegur, diam 10 detik sebelum merespons. Finansial, belanja impulsif, tunggu 24 jam sebelum membeli. Kesehatan, jarang olahraga, jalan kaki 15 menit setelah makan, jarang refleksi, tulis 3 hal disyukuri tiap malam. Prinsip utama koreksi diri, jangan kejar kesempurnaan, kejar perbaikan yang bisa kamu lakukan harian, melakukan koreksi diri harian. 1. Identifikasi 1 perilaku yang mau dikoreksi. Contoh, aku suka menunda tugas penting. 2. Tentukan versi koreksi kecilnya. Setiap pagi, aku kerjakan tugas 10 menit dulu sebelum buka medsos. Terapkan 3 hari berturut-turut. Kalau gagal, koreksi lagi, bukan menyerah. 4. Evaluasi tiap minggu. Apa yang efektif? Apa yang masih bocor? Tip, kalau kamu punya jurnal atau tracker koreksi diri mingguan, kamu bisa lebih cepat sadar pola dan perbaiki arah sebelum terlambat. Langkah-langkah koreksi diri harian. 1. Refleksi singkat. Apa yang terjadi hari ini dirimu? Hal apa yang paling bikin aku puas hari ini? Hal apa yang aku sesali atau rasa bisa aku lakukan lebih baik? Tujuannya bukan menyalahkan, tapi menyadari. 2. Identifikasi 1 hal kecil yang diperbaiki, dan pilih hanya 1. Tindak, peran, reaksi, atau kebiasaan yang kurang tepat. Contoh, hari ini aku terlalu banyak scroll medsos saat kerja. 3. Tentukan koreksi kecil untuk besok. Buat perbaikan yang sangat realistis dan spesifik. Contoh, harus lebih produktif. Besok aku kerja 2 menit tanpa bel pakai metode Pomodoro. 4. Tulis dalam format sederhana.
Misalnya seperti ini. Hari, hal yang mau diperbaiki, koreksi kecil untuk besok. Status and ribet, Senin, menunda kerja, mulai kerja jam 9 tanpa buka HP. Selasa, bangun kesiangan, matikan HP jam 22 malam ini, cukup 1 baris per hari. Jangan ribet, yang penting konsisten dan jujur. 5. Kebiasaan ini akan membentuk kesadaran diri, kontrol emosi, dan arah hidup yang lebih tajam. Prinsip penting. Kamu tidak harus sempurna setiap hari, tapi kamu harus terus kembali ke jalur setiap hari. Berikut contoh cara menentukan koreksi kecil untuk besok berdasarkan hal-hal umum yang sering terjadi. Kamu bisa sesuaikan dengan kehidupanmu sendiri. Contoh refleksi hari ini aku terlalu lama main HP dan jadi malas kerja. Koreksi kecil untuk besok. Besok aku pasang timer 30 menit kerja fokus, lalu break 5 menit. HP aku taruh jauh selama timer nyala. Kenapa ini efektif? Spesifik. Jelas apa yang dilakukan realistis. Nggak langsung larang total, tapi mengatur waktu. Tindakan kecil, tapi punya dampak besar. Contoh lain. Refleksi hari ini, koreksi kecil untuk besok. Bangun siang terus, pasang alarm dan langsung cuci muka tanpa mikir. Terlalu banyak makan junk food. Siapkan buah potong dari malam biar gampang dijangkau. Mudah marah saat ditegur. Ambil napas 3 kali sebelum merespon siapapun, merasa kosong secara emosional. Tulis 3 hal yang aku syukuri malam ini. Gagal olahraga lagi, lakukan stretching 5 menit setelah bangun. Sekarang coba kamu tulis. 1. Apa yang ingin kamu koreksi dari hari ini? 2. Apa koreksi kecil yang bisa kamu lakukan besok? Untuk membantu kamu menentukan koreksi kecil untuk besok, coba jawab beberapa pertanyaan reflektif ini berdasarkan pengalaman hari ini. 1. Apa hal yang aku kurang puas hari ini? Adakah kebiasaan buruk yang aku lakukan berulang? 3. Apa satu tindakan kecil yang bisa aku lakukan besok untuk memperbaiki itu? Contoh, jika kamu merasa kurang fokus saat bekerja, besok aku akan menggunakan teknik Pomodoro, 25 menit kerja fokus tanpa gangguan, lalu 5 menit istirahat. Ya. Jika kamu merasa telat bangun tidur, koreksi kecil. Besok aku akan pasang alarm lebih awal dan langsung bangun tanpa snooze. Jika kamu merasa kurang berolahraga, besok aku akan jalan kaki 10 menit setelah makan malam. Coba tentukan koreksi kecilmu untuk besok berdasarkan refleksi kamu hari ini. Kalau perlu bantuan, aku siap bantu menyusun koreksi yang lebih spesifik. Sabar dan konsisten adalah 2 kunci yang saling mendukung dalam mencapai tujuan besar. Leo. Banyak orang merasa frustrasi atau bahkan menyerah sebelum meraih hasil yang diinginkan karena mereka tidak menyadari bahwa hasil besar datangnya dari usaha yang berkelanjutan. Kenapa sabar itu krusial? 1. Proses butuh waktu. Tidak ada hal besar yang terjadi instan. Misalnya dalam belajar sesuatu yang baru atau mengubah kebiasaan, butuh waktu untuk melihat hasil. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap bergerak maju meskipun kita belum melihat hasil yang besar. 2. Menghindari keputusan emosional. Tanpa sabar, kita cenderung terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Misalnya, aku lelah, jadi aku berhenti. Atau, gimana kalau aku coba cara lain sekarang juga? Sabar membantu kita untuk tetap tenang dan terus berjalan di jalur yang sudah dipilih. Digi, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Sabar membantu kita untuk tidak terlalu menghakimi diri sendiri ketika kita gagal, karena kita tahu kegagalan adalah pelajaran dan bagian dari perjalanan. Kenapa konsistensi membentuk kebiasaan? Hanya dengan konsisten, perubahan jangka panjang bisa tercipta. Misalnya, membaca 10 halaman buku setiap hari jauh lebih efektif daripada membaca 100 halaman seminggu sekali. Konsistensi ini menciptakan kebiasaan yang akhirnya otomatis dan tak terpisahkan dari diri kita. 2. Membangun momentum. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan konsisten membantu membangun momentum. Tanpa konsistensi, kita akan sering kehilangan arah dan merasa terhenti. Momentum yang kuat membawa kita lebih cepat menuju tujuan besar. 3. Mengatasi rintangan dan tantangan. Konsistensi memberi kita ketahanan untuk terus maju meski menghadapi tantangan atau hambatan. Itu artinya kita lebih siap menghadapi rintangan yang datang dan tetap berfokus pada tujuan meski situasi tidak ideal. Gabungan sabar dan konsistensi. Ketika kita sabar dan konsisten, kita membangun kekuatan mental yang luar biasa. Kita bisa menikmati proses dan tidak hanya fokus pada hasil akhir. Kita bisa merayakan kemajuan kecil dan tetap merasa termotivasi untuk melanjutkan perjalanan.
Kita tahu bahwa perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kesuksesan adalah hasil dari konsistensi yang sabar, bukan pencapaian instan. Jadi, apapun yang kamu kejar, baik itu tujuan pribadi, kebiasaan baru, atau perkembangan diri, ingatlah, sabar dan konsisten adalah pasangan terbaik dalam perjalananmu.